Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya perwakilan dari FSMT Majalengka yang mengucap syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menjelaskan tentang i'tikaf, yang mana insya Allah dalam penjelasan i'tikaf ini pengambilan materinya insya Allah dari kitab Fathul Qarib. Dan untuk mempermudah dalam menjelaskan tentang i'tikaf, mudah dipahami, mudah dicermati, saya akan meringkas menjadi 5 poin. Poin yang pertama, apa yang dinamakan i'tikaf? Yang dinamakan i'tikaf adalah iqamatu bimasjidin bisifatin makhsusatin, berdiam diri di masjid dengan sifat yang telah ditentukan. Apa yang dimaksud dengan sifat makhsusah ini? Sifat yang ditentukan ini yaitu orang yang beriktikaf, yakni mu'takif, menepati, memenuhi syarat i'tikaf yang telah ditentukan. Itu yang dinamakan i'tikaf. Poin yang kedua, bagaimana hukumnya i'tikaf? Wala i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Lalu bagaimana kita kaum hawa yang keluar rumah saja membutuhkan izin dari sang suami? Bagaimana di dalam masalah i'tikaf? Nah, dalam masalah i'tikaf itu sama saja harus ada izin suami. Jika kita beriktikaf ada izin suami serta tidak menimbulkan fitnah, maka i'tikafnya diperbolehkan, i'tikafnya disunnahkan. Tetapi kalau ada izin tapi dengan i'tikafnya bakal menimbulkan fitnah, maka hukum i'tikafnya itu makruh. Dan kalau kita i'tikaf dilarang oleh suami, tidak boleh pada saat itu untuk melaksanakan i'tikaf, maka hukum i'tikafnya haram. Itulah hukum-hukum dalam melaksanakan i'tikaf. Nah, kapan dilaksanakannya i'tikaf? Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Kapan saja kita mau i'tikaf diperbolehkan. Mau siang, mau malam, silahkan. Mau dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, silahkan. Namun ada waktu yang lebih utama, yang afdol untuk melaksanakan i'tikaf, yaitu fil asril awakhiri min Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Itu adalah waktu yang diutamakan untuk beriktikaf. Sebab li ajli tolabi lailatul qadri, untuk mencari lailatul qadar. Sebagaimana Rasul telah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, baik ibadah apa saja, mau membaca Al-Quran, baca salawat, zikir, mengingat Allah bahwa kita itu makhluk yang hina, yang butuh dengan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi, insya Allah orang tersebut
bakal diampuni segala dosa-dosanya terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfisyahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita beribadah di dalam satu malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan, yakni lebih baik ibadah dalam jangka 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, itu keistimewaan Lailatul Qadar. Itu merupakan waktu yang dimuliakan, waktu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan di 10 akhir bulan Ramadan itu adalah waktu yang pantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan lagi kemungkinan lagi di malam-malam yang ganjil, kemungkinan besar lagi yaitu di malam tanggal 21 atau 23 Ramadan. Itu perkataan Imam Syafi'i. Dan poin yang ketiga yaitu syaratnya i'tikaf. Ada berapa syarat i'tikaf? Walahu ay lil i'tikafi syaratani, bahwa i'tikaf itu ada 2 syarat. Ahaduhuma an-niyatu, pertama adalah niat. Maka yang membedakan itu adalah niat. Orang disebut mu'takif atau tidaknya, orang disebut i'tikaf atau tidaknya, tergantung niat. Berarti yang tahu cuman kita sendiri, sebab niat adanya di dalam hati. Maka itu kita kalau berangkat dari rumah ke masjid, mau sholat, duduk di masjid, niat i'tikaf, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari i'tikaf. Lalu bagaimana lafalnya niat i'tikaf itu? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu kalau i'tikafnya yang sunnah. Bagaimana kalau i'tikafnya yang diperdukan? Seperti i'tikafnya yang nadar, dinadarkan. Saya nadar kalau sudah terkabul cita-cita saya akan i'tikaf di masjid. Kalau sudah terkabul berarti dia berkewajiban untuk i'tikaf di masjid. Maka untuk melafalkan niatnya, nawaitul i'tikaf fardhon lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf fardu karena Allah Ta'ala. Atau nawaitul i'tikaf fal manzura fardhon lillahi ta'ala. Saya niat yang dinadarkan fardu karena Allah Ta'ala. Itu lafal niat kalau i'tikaf yang dinadarkan. Yang kedua dari syarat i'tikaf adalah al-lubsu fil masjidi, diam di dalam masjid. Masalah batasan diam di masjid itu tidak cukup seperti ukuran, seperti batasan tumaninah dalam sholat, seperti batasan membaca subhanallah dalam sholat, bali ziyadah, tetapi harus melebihi dari itu. Harus melebihi dari ukuran membaca subhanallah. Diam di masjid, ukurannya, batasannya seperti orang yang i'tikaf itu adalah al-lubsu, itu adalah dinamakan diam di masjid, dinamakan i'tikaf di dalam masjid. Poin yang keempat yaitu wasyaratul mu'takifi, syarat orang yang beriktikaf. Apa saja syarat orang yang beriktikaf? Syarat orang yang beriktikaf pertama Islam. Harus orang Islam. Mafhumnya kalau ada orang kafir nih berangkat dari rumahnya menuju masjid, diam di masjid, niat i'tikaf, itu tidak sah i'tikafnya. Karena i'tikaf hanya khusus bagi orang muslim, orang kafir,
orang non-muslim i'tikaf di masjid tidak sah, sebab li'adami sihati niyatihi lil ibadah, tidak sah niatnya orang kafir untuk melaksanakan ibadah. Syarat yang kedua, wa aqlim, harus punya akal. Mafhumnya tidak sah i'tikafnya orang gila, sebab li'adami sihati niyati, tidak sah orang gila niat untuk beribadah. Dan untuk syarat yang terakhir, waniqa'in an haidin waniqa'u an haidin wanifasin wajinabatin, harus suci dari haid, harus suci dari nifas, harus suci dari junub. Sebab apa? I'tikaf yang punya haid, yang sedang nifas, yang sedang junub itu diharamkan, sabab lihurmati muksi kulli minhum bil masjid, haram duduk di masjidnya, haram diam di masjidnya, karena masjid hanya khusus bagi orang yang suci. Yang poin kelima yaitu yang membatalkan i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf yaitu bilwati, sebab wati. Ada sang suami lagi i'tikaf di masjid, enak-enak lagi i'tikaf, duduk dia membaca Al-Quran, sholawat, zikir. Pas gitu kebelet mau pipis, keluar. Pas keluar ada sang istri, melihat sang istri sangat cantik, glowing. Lalu ada syahwat terhadap istri itu sehingga melakukan wati dengan istri itu, dan tahu bahwa itu merupakan pembatalan i'tikaf, tidak ada paksaan, maka itu batal i'tikafnya. Bagaimana? Tidak wati, tapi ini cuman mubasyarah, cuman merangkul, menyium, menimbulkan syahwat. Kalau ini syahwat dapat menimbulkan terjadinya keluar mani, maka itu batal. Kalau tidak sampai menimbulkan keluar mani, maka hukum i'tikafnya tidak batal. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ma asobaka min hasanatin fa minallah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.